Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Nurdin Hairudin. Dan pada video kali ini ada satu hal penting yang sering dilupakan oleh pemula di Facebook Ads. Dan ini merupakan salah satu faktor keberhasilan iklan di Facebook Ads. Dan ini jarang banget disentuh. Saya yakin pasti kalian juga nih sebagai pemula jarang banget sentuh ini. Jadi saat bikin iklan itu pasti langsung aja bikin gitu ya. Langsung aja create iklan atau buat iklan. Nah, jadi gini teman-teman semuanya, di Facebook Ads ini ada satu fitur yang ini kalau digunakan maka bisa memaksimalkan iklan, bahkan bisa memberikan hasil yang maksimal. Intinya begitu. Nah, kira-kira apa? Nah, namanya adalah rules. Nah, jadi di dalam Facebook Ads ini ada aturan otomatis ya namanya, ada automated rules. Jadi aturan otomatis. Jadi aturan otomatis ini adalah aturan saat kita nggak bisa mantengin iklan gitu ya. Nah kan biasanya gini, iklan kalau bagus kalau jelek mau dimatiin gitu ya, atau mau dihidupin atau mau dinaikin anggaran, nah ada di rules ini. Tapi buat pemula ada 3 rules yang ini bisa diaktifkan. Nah ini wajib diaktifkan ya, jadi supaya targetingnya nggak tumpang tindih dengan yang lain ya. Kalau misalkan teman-teman bikin set iklan lebih dari satu, kemudian misalkan ads kontennya gimana biar makin ciamik gitu ya, yang tadinya biasa-biasa aja jadi luar biasa gitu ya. Ada 3. Nah ini penting nih. Gimana cara buatnya? Nih mudah banget. Nah buat pemula ini adalah salah satu kunci keberhasilan iklan. Nah, makanya wajib disimak nih sampai selesai. Dan juga di-share nih buat yang lain. Barangkali teman-teman yang lain sering kebingungan dengan overlapnya audiens atau misalkan anggaran yang terlalu mahal dan lain-lain ya. Oke, jadi kita pertama masuk ke menu automated rule atau peraturan otomatis ya. Nah, kemudian di sini kita create rule atau buat rule, buat aturan. Nah, di sini itu sudah disediain nih sama si Facebook. Nah, ada 3 rules yang ini wajib harus aktif ya, pokoknya harus aktif. Ada 3 rules. Nah, saya akan jelasin satu-satu. Yang pertama adalah mengurangi overlap audience. Nah, atau reduce auction overlap. Jadi membuat satu aturan di mana saat ini sederhananya nih ya. Jadi saat misalkan kita punya set iklan lebih dari satu, nah setiap set iklan itu tidak akan ada overlapping yang berlebihan. Jadi nggak akan tumpang tindih tuh. Misalkan target set iklan A menarget X, ternyata target set iklan B misalnya menarget Y. Nah ternyata di X dan Y itu ternyata ada overlap. Nah itu akan dikurangi tuh, gitu biar nggak tumpang tindih. Nah ini dampaknya kemana? Ke anggaran akan juga bagus tuh, karena ketika ada overlap itu anggaran kan jadi 2 iklan malah jadi 2 double gitu ya. Nah ini yang pertama nih. Jadi biar set iklan masing-masing punya jalur sendiri gitu ya. Nah nyaman. Nah ini yang pertama nih ya. Cara buatnya gimana? Cara buatnya tinggal klik aja langsung, kemudian klik next. Setelah itu di sini teman-teman pilih yang kedua ya, gitu. Nah, bedanya yang atas apa? Kalau yang atas ini jadi mematikan set iklan yang ada overlap. Jadi gini, secara prinsip saat misalkan 2 set iklan nih, contoh 2 set ya, mau lebih juga nggak apa-apa. 2 set iklan ini jalan nih, ada overlap. Nah, sama Facebook akan dimatiin satu, nantinya akan difokusin ke satu set iklan. Kalau misalkan nyalain yang atas, jadi nanti anggarannya akan dinaikin. Yang tadinya misalkan 50 jadi 75 diaturnya atau 100. Nah, kalau yang kedua ini hanya mematikan aja yang overlapnya. Jadi kita pilih yang kedua lalu klik create ya, nanti akan jadi. Nah, yang ini jadi gitu ya. Lalu kemudian yang kedua ada mengoptimasikan ad kreatif. Nah, jadi ini tuh adalah si Facebook akan mengkreasikan bagaimana headline, copyright, bagaimana tampilan gambar gitu ya. Nah, ini akan makin ciamik dengan fitur yang kedua ini. Nah, gitu. Jadi harus diaktifkan ya, teman-teman. Khususnya pemula nih ya. Nah, diklik aja, kemudian klik next, lalu klik create. Udah, nanti langsung jalan. Optimize ad creative. Nah, lalu yang ketiga, nah ini reduce audience fragmentasi atau mengurangi fragmentasi. Jadi targeting yang sama lah gitu ya.
Nah, ini pun sama ya. Jadi akan memaksimalkan atau mengkombinasikan set iklan. Jadi misalkan gini, ada 2 set iklan. Oh, ternyata targetingnya hampir sama nih kena. Jadi nantinya akan dimatikan salah satunya, nantinya akan digabungkan targetingnya. Jadi di-combine lah begitu. Ya, nah ini juga untuk mengefektifkan targeting. Nah, ini penting banget nih supaya performanya makin terfokus dan bagus. Nah, caranya klik aja, langsung klik next dan langsung klik create ya. Begitu. Nah, 3 ini wajib nih buat pemula. Nah, biasanya nggak pernah disentuh kan? Bikin iklan ya bikin iklan aja, padahal ini diaktifin nanti akan otomatis. Ya, dan ini sangat bermanfaat banget buat pemula, benar-benar bermanfaat. Nah, so buat kalian kalau baru tahu silahkan di like dan di share ya. Buat yang lainnya, terima kasih, sampai jumpa. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.